Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Susi Ngapak. Susi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin biasanya mereka adalah pelaku yang mengirim santet, menggunakan susuk, menggunakan jimat, pengasihan, pesugihan. Nah, kadang-kadang mereka tuh ada yang nggak sadar awalnya ditawari, akhirnya menerima, dan konsekuensi belakangannya justru malah mereka nggak pernah bayangin. Kamu sendiri pernah nggak sih ditawarin susuk atau jimat atau sejenisnya? Kalau Susi Ngapak pribadi sih pakai sih enggak, tapi kalau ditawarin ada sih, sempat ditawarin kayak gitu. Oh, pernah. Pernah, tapi udah lama banget dulu. Susuknya seperti apa yang ditawarin? Kayak misalkan pasang apa gitu di dagu atau apa gitu-gitu sih Kak, nggak tahu. Itu apa yang dipasang? Yang ditawarin apa? Apakah benda atau cairan ataukah nggak kelihatan bentuknya? Mungkin kayak benda gitu ya, katanya sih gitu-gitu yuk diajak ke tempat orang pintar gitu biar nanti kamu makin laris gitu-gitu sih Kak, tapi Oh gitu? iya, tapi alhamdulillah enggak. Oke. Enggak ya waktu itu ya Enggak. ditolak ya? Alasannya nolak kenapa? Ya biarpun sisi gini udah pede aja sih. Percaya diri itu Ya. kuncinya ya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga percaya diri untuk bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Insya Allah. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ray. Selamat malam, Mas Ray. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Saya kerja di seni karakter. Oke, karakter ya, seni karakter. Ya. Baik, apa yang mau Mas Ray ceritakan pada kami? Saya dulu pernah dikucilin orang, Mhm. sering disuruh-suruh sama orang dewasa, kayak disuruh beli-beli apa, kayak itu beli rokok, beli apa tuh. Mhm. Saya diajak berantem. Jadi saya kan waktu itu kan masih kecil tuh. Umur berapa ya? Umur kurang lebih 17 tahun. Oke, 17 tahun jadi dibully lah ya? Iya, dibully. Oke. Jadi di situ saya perkenalan sama teman. Mhm. Yang dikasih saya kayak pendamping gaib gitu. Apa? Pendamping gaib. Pendamping gaib. Iya, di situ. Jadi di situ saya melakukan rasa dendam sama yang nyuruh saya itu, Kak. Oke, sebentar. Sebelum dilanjutkan ceritanya, saya mau tahu dulu pendamping gaib itu maksudnya apa ya? Itu bisa melumpuhkan orang, bisa mematikan orang juga, Kak. Bentuknya barang atau ada wujudnya? Pendamping gaib. Itu ada nama Sosok gaib, gaib. makhluk halus, makhluk Iya. astral. Iya. Gimana cara ngasihnya? Jadi waktu itu saya udah merasa dendam. Langsung saya mengambil sebuah media rokok. Langsung saya baca-baca pakai kembang sama menyan. Itu Anda tahu dari mana bacaannya? Pakai kembang dan pakai menyan tahu dari mana? Itu dikasih tahu sama yang ngasih pendamping itu, Kak. Yang ngasih itu siapa ya? Dukun? Bukan orang biasa, tapi udah punya kemampuan gaib. Oh, oke. Lalu kemudian setelah Anda lakukan ritual itu, apa yang terjadi? Ya, saya kerjain. Mhm. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya bertanya tuh sama tetangga. Mhm. Katanya korbannya meninggal. Yang meninggal tuh siapa yang jadi korban? Yang membuli saya itu, Kak. Oke, sosok gaibnya seperti apa sih? Itu orangnya seram, Kak. Seram, bernama Ki Ali. Ki Ali. Ya,
sosoknya seperti laki-laki besar, siluman, Mukanya ada kayak binatang, siluman. Silumannya seperti apa bentuknya? Jadi mukanya jelek, Kak. Jelek banget. Jadi waktu itu saya udah dikasih itu. Jadi yang ngasih saya yang gaib itu, kakak itu main ke tempat saya sebelum dia datang. Dia punya pegangan juga gaib seperti jenglot. Oh, yang menjadi korban ini? Enggak, yang ngasih saya tadi. Oh, Yang dia ngasih juga punya pegangan. Jadi dia main ke rumah, niatnya mau silaturahmi, Kak. Sebelum dia datang ke rumah, yang gaib dia tuh datang dulu. Dalam arti waktu itu saya lagi tidur, rambut saya dijambak supaya bangun, agar yang itu mau datang, ngasih tahu gitu. Jadi ngasih tahu Anda kalau akan ada yang datang? Iya, yang ngasih saya itu. Baik, tujuan Mas Ray datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Niatnya mau dibersihin atau dibuang yang jeleknya, Kak. Yang sosok gaib yang sering membisiki hal-hal yang buruk itu. Iya. Sampai sekarang Berarti masih ya sampai sekarang. masih. Oke. Pernah coba untuk dihilangkan atau ketemu dengan orang yang pernah ngasih itu? Belum. Masalahnya udah lost kontak. Udah lost contact, nggak pernah ketemu lagi? Iya, udah nggak ketemu lagi. Jadi nggak tahu cara melepasnya gimana? Iya. Tapi ritualnya masih pernah dilakukan? Coba masih, Kak. Terakhir kapan? Udah 3 bulan yang lalu. Masih lama pakai Iya. rokok, Iya, rokok. kembang dan menyan? Menjang. Siap. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Mas Ray ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ray, terlahir tanggal 12 November 1987. Saya melihat amarah yang membakar jiwa Ray. Dia sering berselisih paham dengan orang di dekatnya. Amarahnya dapat memicu kekuatan gaib yang dapat menyerang siapapun dari jarak jauh. Saya melihat Ray didampingi oleh beberapa sosok negatif yang menjaganya. Saya melihat sosok pendamping Ray yang tidak suka sama saya dan berusaha menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Malam, Kak. Silakan duduk. Ray, Ya. tanggal 12 bulan 11 1987. Ya. Ray pernah sakit hati, dendam, dibully, akhirnya mendapatkan pendamping sosok teman gaib Ya. yang biasa digunakan untuk menyerang orang yang menyakiti waktu Nyakitin, itu. ya, benar. Korbannya sampai meninggal dunia waktu itu. Dan saat ini ingin lepas dari sosok itu karena sering mengganggu. Bentuknya Mengganggu, ya. gelap, hitam, besar. Ya. Tapi tidak pernah kelihatan jelas seperti apa sebenarnya. Bentuknya seperti tinggi, besar, dan berbulu ya? Ya. Oh, oke. Ini yang Ray lakukan semacam santet begitu nggak sih Ray? Semacam santet sih sebenarnya. Dan Ray sendiri punya kebiasaan yang unik. Ray sendiri di sini suka berburu dan mengunjungi orang-orang yang notabene punya kekuatan dan ngilmu ya kalau bahasanya. Ya, ilmu benar. Ngilmu. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan sebenarnya nggak jauh-jauh dari ritual. Semuanya ritual. Apa-apa ritual. Semuanya ritual dan dilakuin ritual terus-menerus. Sering ziarah juga saya, Kak. Sering ziarah ke makam-makam keramat gitu. Untuk apa? Ya. Ziarahnya emang untuk berdoa, Berdoa. atau berharap sesuatu? Ya, berdoa biar mengingat kematian juga, Kak. Mengingat kematian. Ya. Bukan untuk cari ilmu Ya, enggak. atau ritual? Ya, enggak ada. Tapi kalau untuk ritual dan segala macam saya masih nggak percaya soalnya dia ini nih saya lihat si Ray ini memang hobinya spiritual sih, supernatural. Jadi untuk cuma hanya sekedar berziarah saya sanksi agak ragu. Pasti ada maksud lain Pasti ya? ada maksud lain untuk itu. Ya kan Ray? Ya. Seperti itu. Tadi berubah, belum ada 5 menit loh.
Tadi Iya. bilang Dan kedua, saya merasakan di sini Ray itu mempunyai sosok teman gaib berupa kakek-kakek juga. kakek-kakek. Kamu melakukan ritual pemanggilan kakek-kakek ya? Dari Iya, matanya saya melihat itu sosoknya. Kakek-kakek. Iya, kakek-kakek tua, renta. Jadi 5 tahun yang lalu saya sempat dipocong Kak. Sama salah satu orang yang mempunyai supernatural. Jadi saya di situ kayak membeli minyak, kembang, terus saya dikasih amal-amalan Untuk apa ya? untuk mengikat mak gaib itu Kak. Ada perjanjian. Jadi supaya ada perjanjian dan keterikatan antara Mas Ray dengan makhluk Orang astral. gaib. Ya, Makhluk gaib. yang saya sebut buyut itu Kak. Buyut. Ya. Kakek-kakek memang. Oke. Kakek-kakek. Oke, baik. Saya rasa juga seperti itu. Kemudian datang ke sini bertujuan untuk membersihkan Ingin semuanya dan lepas. menyesal. Ya. Iya. Ingin melepas. Ingin lepas dari sosok makhluk astral yang sering mengganggu ya. Ya, yang jahat. Kalau yang sempat saya dipocong itu, saya pernah berpuasa itu Kak. Berpuasa Senin Kamis sama Muti, Pati Geni. Terus saya direndam, Digendam. direndam Direndam. di air selama 3 malam Air apa ya? di sungai, di Oh, kali. di sungai. 3 malam. 3 malam dari jam 12 malam sampai subuh. Oke, tujuannya itu untuk Tujuannya mengambil kanuragan atau kadidayaan seperti kekebalan itu. bener terbukti nggak? Ya. Jadi waktu malam pertama cobanya itu ada ombak. Ombaknya gede. Mungkin penglihatan aja mungkin kayak. Malam keduanya mungkin saya nggak pamit sama orang di situ, kampung di situ. Saya ditembak. Ditembak sama senapan angin. Senapan angin. Selama 7 kali. Itu saya sempat ditembak itu sampai 7 kali, nggak kena. Nggak Tapi- kena atau nggak mempan? Nggak kena. Oh, oke. Kena. Jadi selama 7 kali itu Kak. Malam ketiganya hari hujan tapi nggak jadi hujan. Gitu. Hujan tapi nggak jadi hujan. Jadi mungkin niat kita baik, hajatnya baik, nggak jadi hujan. Nggak jadi hujan dan semuanya. Oke, saya mengerti dan menangkap semua yang dimaksud oleh Mas Ray. Di sini saya menggambarkan sosok hitam tinggi berbulu dan bertaring. Sangat dahsyat sekali warna matanya itu warna merah. Ini seperti lagi marah ya, Rob? Seperti lagi marah. Dan saya ngelihat di sini dia bertaring besar. Kalau bagi orang biasa sih ya ini mengganggu sekali, tapi tidak buat Ray. Ray sangat enjoy dan menikmati, justru malah mencari-cari cara gimana biar bisa dekat dengan dunia astral atau dimensi lain. Hal ini mungkin bagi Susi ya, Mbak Susi kayaknya ini menyenangkan ya kan? Tapi bagi dia enggak, dan Enggak dia selalu menyenangkan. mencari terus. Buat kamu gimana? Lihatnya. Ih, serem. Buat Kak Susi mungkin ini serem ya, tapi buat dia Buat kayak Ray enggak? makanan sehari-hari. Kalau misalnya aku bukain mata batin kamu, Nggak mau. kamu mau gak Ah, mau. Kenapa? untuk lihat Nggak sekejap? mau. Tapi kan bisa jadi tahu. Enggak mau. Tapi sosok ini sering mempengaruhi itu Kak. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kayak bisikan, misalnya ada yang ngomong-ngomong yang jelek, itu langsung bawaannya Marah. marah Kak. Masalah ini dapetnya udah umur 25 tahun. Udah lama sekali itu Kak. Ya. Kalau yang direndam sama yang puasa-puasa ini udah hampir 5 tahun belakangan tadi baru dapat lagi.
ya ngambilnya kayak kanuragan. Jadi emang sering banget melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan ilmu ini itu tujuannya sebenarnya buat macem-macem tuh ya? Macam-macam Kak. Ada yang untuk kebal, Iya, kanuragan. untuk pengasihan Iya, juga. kasihan ada. Ada yang untuk kebal. Iya. Saya minta di sini ada pisau nggak atau garpu Waktu itu atau gergaji? ada, tapi sekarang udah nggak diolah lagi amalannya. Tahu dari mana kalau saya percaya kalau kamu itu kebal apa enggak? Enggak. Berarti di sini gagal. Dan kamu mendinai. I know. I Iya. got the point. Sosok ini pernah datang lagi belakangan? Udah nggak saya ini lagi Kak. Tapi kalau Ritual. ini Ritualnya masih ada kapan? bisik-bisikannya. Udah lama Kak. Terakhir kapan? Ya yang terjadi yang ada yang meninggal itu udah nggak dikerjain lagi. Tapi kalau mau di spontan coba-coba bisa nih Kak. Apa kalau apa? Spontan, Spontan coba-coba. dicoba-coba lagi bisa. Maksudnya spontan coba-coba yang mana nih? Ya seandainya lagi keinget ada yang ngejelekin, itu kayak Besar mau banget nih makhluk. langsung aja bawaannya langsung mau